Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qiraati ma'a qiraati Jibril. Dan adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacanya keras bil qiraah dengan membacanya ma'a qiraati Jibril serta qiraat malaikat Jibril. Jadi bacanya secara keras, bukan kelamak-lumik. Khaufan nisyani, karena takut lupa dibaca secara keras. Qila lahu la ta'jal biha, dikatakan kepadanya jangan tergesa-gesa dengannya membacanya, jangan tergesa-gesa. Innaka la tansa, maka sesungguhnya engkau tidak akan lupa. Fala tat'ab nafsaka bil jahri biha, maka jangan kau letihkan, jangan kau paksakan berbuat capek dirimu dengan sebab menjaharkan dengannya. Artinya teguran juga baca Al-Quran itu jangan sampai terlalu keras. Menghemat ini juga energi suara. Terlalu keras jangan. Ya baca yang sedang-sedang saja. Maka baca Al-Quran itu kan ada 3 model. Ada yang bentuknya panjang, tatwil. Tatwil seperti orang yang musabaqah. Bacanya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bacanya panjang. Ya seperti orang yang musabaqah lah. Kalau yang kedua yaitu tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tartil. Ada lagi yang tarjil. Ini buat sholat raweh kebanyakan orang membacanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini namanya tarjil. Boleh baca semacam ini tarjil. Di waktu kita sholat tarawih atau di waktu baca Quran secara biasa-biasa saja boleh. Yang penting kena hurufnya dan tajwidnya. Ya mudah-mudahan yang membacanya itu karena tajwidnya kena, hurufnya kena, diberikan pahala oleh Allah begitu besar. Ingat, baca Al-Quran itu ya 1 huruf saja itu bisa diberikan 10 kebajikan, 100 kebajikan. Bagi orang yang membacanya 1 huruf saja, Allah berikan pahala ya semacam itu, bisa 1 kebajikan, 10 kebajikan, bisa 100 kebajikan. Kalau bacanya benar-benar yang secara serius, baca dijiwai, lebih besar lagi pahala. Mudah-mudahan kita banyakin baca Al-Quran, insya Allah kita banyak dapat pahala dengan sebab kita baca Al-Quran. Kemudian lidah kita juga fase, insya Allah. Kemudian dengan sebab baca Al-Quran kita selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang selanjutnya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang jahar minal qauli wal fi'li, daripada ucapan dan perbuatan. Wa ma yakhfa, dan apa yang disembunyikan minhuma, dari keduanya. Jadi baca Quran mau pelan, mau keras, Allah tuh maha mengetahui. Makanya kita cara membacanya ada ya lempengan-lempengannya. Kalau kita baca sendiri pelan-pelan aja. Ngelumik saja, ngelumik kita baca tuh. Kalau di rumah tuh ya kita ngelumik saja. Ada yang bersuara, nggak usah keras-keras. Ada lagi yang memang betul harus suaranya keras supaya dapat didengar kepada di belakang. Di waktu dia jadi imam ya harus keras suaranya. Sholat maghrib, isya dan subuh kayak di belakang dengar. Nah, jadi sholat apa malam itu, sholat seperti maghrib, isya dan subuh memang harus keras suara tuh. Cara membacanya, tadi terlalu keras benar juga jangan. Ya, terlalu keras jangan. Terlalu acting juga jangan. Bacanya secara tartil aja kalau untuk sholat mah. Kalau secara tatwil jangan, itu buat musabaqah namanya. Jadi ada tempat-tempatnya.
Dan memang kalau musabakoh ya harus diperkeras, ya, terus pengeras suaranya juga harus bagus itu untuk musabakoh. Nah itu, jadi banyakin Al-Quran, mudah-mudahan dengan sebab kita baca Al-Quran, Pak insya Allah kita diberikan banyak pahala. Amin. Selanjutnya wanu yassiruka lil yusra, dan kami mudahkan engkau ya Muhammad. Jadi kami mudahkan engkau ya Muhammad lil yusra, bagi yang mudah. Lis syariati sahlati, bagi syariat yang mudah, wahyal Islam, yaitu Islam dimudahkan oleh Allah. Fadzakir inna fatidz dzikra, maka berilah nasihat, izbil Quran, berilah nasihat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan nasihat. Buat siapa? Insya Allah buat kita semuanya. Semakin dibacakan, semakin tambah iman kita bila kita dengarkan. Orang yang membaca juga demikian. Semakin dia banyak membaca Al-Quran, semakin bertambah imannya, hatinya semakin tenang. Makanya bacakanlah itu Al-Quran, berilah peringatan dengan Al-Quran. Inna fa'atiz zikra, karena peringatan itu ya sangat bermanfaat. Jadi peringatan itu sangat bermanfaat. Buat siapa ya? Khususnya buat kita kaum muslimin. Manfaatnya luar biasa. Dengan sebab kita baca Al-Quran, maka Allah berikan banyak manfaat. Di antaranya pahala begitu besar Allah berikan. Mulut kita semakin fasih ketika kita baca Al-Quran. Banyak lagi manfaatnya, hati kita jadi tenang. Yang jelas tuh hati kita dengan sebab baca Al-Quran jadi tenang. Makanya kalau bapak dan saudara, ibu dan saudari punya hati yang kurang tenang, perasaan ya berdiri salah, duduk salah, yaitu obatnya banyakin baca Quran, insya Allah hati jadi tenang. Mudah-mudahan dengan sebab kita baca Quran, hati jadi tenang, insya Allah. Amin. Insya Allah, amin, amin, amin. Min tazkiratil mazkur, daripada memberi nasihat yang disebutkan, bisa ya zakaru, yakni wa illam tanpa wa nafa ahli ba'din, dan meskipun tidak bermanfaat dan bermanfaatnya bagi sebagian yang lain. Wa ada min naf'i li ba'din akhara, dan tidak bermanfaat bagi sebagian yang lain. Jadi Al-Qur'an itu bagi sebagian yang lain tidak bermanfaat, sebagian lagi bermanfaat. Buat siapa itu sebagian yang lain tidak bermanfaat? Mereka adalah buat orang-orang yang non-muslim. Orang-orang yang kafir, ketika dibacakan Al-Quran bukan malah bermanfaat buat dia. Itu karena Al-Quran membuat mereka merupakan racun. Semakin dibacakan itu Al-Quran, mereka semakin tidak tenang, semakin tidak karuan ya waktu mendengarnya. Ya karena Al-Quran itu buat mereka merupakan racun, bukan merupakan obat. Nah kalau buat kita, alhamdulillah manfaatnya banyak, karena Al-Quran itu bila didengar itu merupakan obat buat kita. Obat apa? Obat hati. Supaya jadi tenang. Obat hati itu. Ada apa namanya makalah orang dari Cirebon, namanya Pak Yahya. Pak Yahya ya dari Cirebon, dia bilang begini. Tombo ati iku limo ing warnane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kata Pak Yahya dari Cirebon. Jadi obat hati itu yang pertama baca Quran dan ngerti artinya, itu obat hati. Tuh. Baca Quran sekaligus artinya diresapi. Arti daripada Al-Quran itu merupakan obat hati kita. Makanya banyakin baca apa? Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran semakin kita baca, hati kita semakin Allah beri ketenangan. Amin ya Rabbal
Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang selanjutnya, may yakhsha tafsirannya ya khaufullah ta'ala, orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ka ayatin, seperti ada ayat lain, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Di ayat lain tuh, maka berilah nasihat dengan Al-Qur'an kepada orang yang takut akan adanya hari ancaman. Wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubra. Dan akan Allah jauhkannya, ayat zikra, artinya nasihat itu, artinya peringatan itu, nasihat itu, ayat rukuha janiban, yaitu dibiarkannya, ya, ayat rukuha, ditinggalkannya ke samping, layal tapi itu ilaiha, tidak menoleh padanya. Jadi enggak sama sekali ketika Al-Quran dibacakan tuh nasihatnya tidak ada sama sekali buat orang-orang tertentu. Malah dia menoleh darinya. Siapa itu yang dijauhkannya? Al-ashqa, orang-orang yang celaka. Jadi orang-orang yang celaka Allah jauhkan daripada nasihat tersebut. Daripada peringatan tersebut. Nah itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-ashqa bimakna syaki awil kafir. Ashqa pengertiannya adalah asyakiyu, orang-orang yang berbuat ya kejahatan. Ayil kafiru artinya orang-orang yang kafir. Itu dijauhkan daripada dapat nasihat dari Al-Qur'an. Itu Allah jauhkan. Tidak akan merupakan nasihat buat mereka itu Al-Qur'an. Allah jauhkan. Buat kita insya Allah itu merupakan nasihat. Buat mereka itu Allah jauhkan. Nasihat tersebut tidak ada manfaatnya buat mereka. Karena mereka adalah orang yang berbuat dosa lagi kafir. Allazi yaslan narul kubro, yang akan masuk neraka yang besar, hiya narul akhirah, yaitu api di akhirat nanti, api neraka maksudnya. Wasugro narud dunya, dan sugro adalah api yang ada di dunia. Jadi mereka nanti orang-orang yang di dunia ini celaka, dinyatakan celaka, yang mereka itu Al-Quran merupakan racun buat dia, nanti orang-orang tersebut akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian yang masuk ke neraka tersebut, di sanalah yamutu fiha, tidak mati padanya, payastarihu, maka dia dapat istirahat. Dia nggak mati di dalam neraka nanti. Jadi begitu masuk ke neraka, mereka tidak mati, hidup. Mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi. Menurut riwayat sehari semalam 70.000 kali dihidupkan dan 70.000 kali dimatikan supaya mereka merasakan betapa pedihnya azab Allah. Jadi mereka tidak mati. Cuma begitu ya, nggak pernah senang. Diazab lagi, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Wala yahya, dan tidak hidup di sana. Hayatan haniatan, yang hidupnya yang hidup menyenangkan, tidak ada hidup yang menyenangkan. Dikatakan mati tidak, hidup pun tidak. Dikata mati hidup, dikata hidup nggak pernah senang. Nah ini buat ahli neraka. Jadi orang-orang yang di dunianya membenci dengan Al-Quran dan Al-Quran itu tidak bermanfaat buat dia, maka nanti dia akan masuk ke neraka, dimasukkan ke neraka. Dia tidak hidup dan tidak mati. Dikata mati, hidup. Dikata hidup nggak pernah senang. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan ya daripada sentuhan neraka. Karena itu mari sekali lagi Al-Quran kita baca dan kita resapi, sehingga Allah berikan banyak pahala buat kita dan ketenangan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Yang berikutnya adalah yang selanjutnya
Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung, faza, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan diri. Tatahhara bil iman, mensucikan diri dengan sebab dia beriman. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan diri dengan sebab dia beriman. Wa dzakara asma rabbih, dan dia ingat kepada Tuhannya. Mukabbiron, dia takbir. Ya, dia apa? Takbir. Setelah dirinya udah suci, dia takbir. Kapan tuh takbirnya? Di malam hari raya Idul Fitri. Dia kan sudah mensucikan diri itu. Selama 1 bulan dia sucikan dirinya. Ya, berpuasa. Dia berpuasa selama 1 bulan. Jadi puasa itu merupakan mensucikan diri kita. Diri kita itu harus di tubuh kita itu disucikan, ada beberapa yang harus disucikan. Yang pertama diri kita dengan sebab kita puasa bulan. Jadi puasa itu fungsinya untuk mensucikan diri. Yang kedua, badan kita sucikan. Bagaimana tuh caranya? Ngeluarin zakat. Jadi zakat itu fungsinya untuk mensucikan badan. Badan disucikan dengan sebab mengeluarkan zakat. Ya, pakai apa zakatnya? Pakai beras lah, sebab bahan makan pokok kita beras. Tapi ada juga yang pakai uang, ya, yang pakai uang diukur dengan harga beras. Memang menurut Imam Malik yang lebih afdol pakai uang, sebab uang lebih cepat digunakan. Kalau mazhab Imam Syafi'i ya pakai beras lah, sebab beras sebagai bahan makan pokok. Artinya kedua-duanya silakan. Kalau mau zakat fitrah pakai beras monggo, pakai uang juga apa silakan, diukur dengan harga beras. Insya Allah keduanya diterima. Nah, itu sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, siap-siap. Tinggal 2 bulan lagi kurang, tanggal 2 April nanti kita udah mulai sholat tarawih dan kita puasa Ramadan. Mudah-mudahan tinggal beberapa bulan lagi, nggak sampai 2 bulan ya, sudah datang bulan April itu. Maka insya Allah kita nanti akan puasa. Perasaan baru kemarin. Perasaan karena Allah berikan kita sehat, jadi perasaan agaknya cepat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat selalu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Fasolla, maka dia sholat as-sholawatil khamsah, yaitu sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Wadzalika min umuril akhirati, dan yang demikian itu daripada perkara akhirat yang sangat penting. Sholat. Apalagi saat sekarang ini. Hanya sholat kan. Ibadah kita kepada Allah yang paling betul-betul kita perhatikan. Apalagi sholatnya kita perhatikan, kita dirikan secara berjamaah. Ini luar biasa. Ya, secara berjamaah. Satu saja sholat nih. Yang kita perhatiin betul-betul, kita dirikan secara berjamaah. Insya Allah diri kita akan dipelihara oleh Allah dan tidak akan berbuat yang tidak baik. Sholat. Bab sholat itu fungsinya untuk menangkal daripada perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ngaji selalu sholat betul-betul kita perhatikan dan kita dirikan secara berjamaah. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa kuffaru Makkah mu'riduna anha, dan orang-orang kafir Mekah sangat menentangnya, ditentang itu orang kafir Mekah. Baik, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu memilih bitahtaniyati wal fauqaniyah, boleh dibaca dengan 2 titik di bawah dan 2 titik di atas. Bacanya bal yu'siruna, boleh bal tu'siruna. Tapi kalau kita baca ikutin yang ada di Al-Quran saja. Cara bacanya, barisnya, hurufnya, jadi tidak ada banyak komplain.
Kecuali orang-orang yang udah ngerti betul, tidak akan komplain dibaca model gimana saja sebab mereka ngerti. Karena banyak orang yang nggak ngerti, kadang dibaca digayain sedikit aja komplain. Baik, dibaca ikutin saja yang ada di Al-Quran, tulisannya, cara bacanya. Bahkan kamu memilih kehidupan dunia. Alal akhirah, atas akhirat. Dunia saja dikejar-kejar. Yang mengakibatkan lalai ibadah kepada Allah. Lalai sholat. Kenapa? Dunia yang dikejar-kejar terus. Boleh dunia kita kejar. Silakan. Mau dagang, mau bisnis dan lain sebagainya. Mau kerja dan lain sebagainya. Boleh silakan. Cuman ingat waktu kita dipanggil oleh Allah untuk ibadah. Dihentikan yang lain. Panggilan Allah itu ditandai dengan azan. Selesai dulu yang lain, selesaikan. Udah selesai, ya, dengar azan, langsung kita kemana? Kita datang ke masjid-masjid Allah. Kita sholat berjamaah. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu al-mustamilatu alal jannah, yang mencakup, yang meliputi dengan adanya surga, itu lebih baik dan lebih kekal. Di akhirat ini, menuju ke akhirat sebetulnya lebih baik. Tuh. Artinya boleh kita berusaha semaksimal mungkin, giliran kita bisnis, dagang, kerja, silakan. Tapi kalau panggilan sholat, panggilan Allah manggil kita, hentikan dulu itu pekerjaan. Kita sholat secara berjamaah. Setiap waktu berjamaah sudah luar biasa. Jaminan itu masuk surga Firdaus kalau sholatnya setiap waktu berjamaah. Sholatnya akan berfungsi. Akan mencegah dia daripada perbuatan yang tidak baik. Dan perbuatan yang munkar. Fungsi daripada sholat kita. Sholatnya dengan baik. Yang selanjutnya. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini. Ai iflaha man tazakka, keberuntungan orang yang mensucikan diri. Wa kaunal akhirati khaira, dan keadaan akhirat itu lebih baik. Lapis suhufil ula, sungguh berada pada suhuf yang terdahulu. Ayil munazzalatu qoblal Quran, artinya yang diturunkan sebelum Al-Quran. Yaitu suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Wahia asyratu suhufin li Ibrahim, dan yaitu ada 10 suhuf bagi Nabi Ibrahim. Wa Taurat li Musa, dan kitab Taurat bagi Nabi Musa. Kitab Taurat dinamakan kitab lebih besar daripada suhuf. Suhuf lebih kecil daripada kitab. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa kitab Taurat. Yang ayatnya yaitu ada 175. Yang surahnya yaitu ada 175 surah. Kitab Taurat tuh berbahasa Ibrani. Ada lagi Injil 170 surat. Pakai bahasa Ibrani juga. Ada lagi Zabur 169 surat. Pakai bahasa Ibrani juga. Kemudian Al-Quran 114 surat berbahasa Arab. Sepanjang masa Al-Quran itu dibaca dengan bahasa Arab. Dan tidak ada yang mampu merubah-rubahnya karena dipelihara oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah dibacakan ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.